Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PG PAUD UTUP PJJ Malang, Pokjar Ngunut Tulungagung yang saya hormati. Pada video kali ini untuk mata kuliah IDIK 4008 penelitian tindakan kelas, saya akan menjelaskan mengenai alur PTK dan juga penjelasan pada modul 2 dan modul 3. Saya harap sebelumnya mahasiswa sudah membaca, sudah memahami modul yang sudah diterima mahasiswa masing-masing. Oke, setelah kemarin kita membahas mengenai definisi PTK, saya harap mahasiswa sudah memahami tentang definisi PTK. Nah, dan setelah kita break, kita vakum beberapa minggu, dan kali ini kita lanjutkan pembahasannya. Untuk mata kuliah PTK ini saya awali dari alur PTK. PTK di sini mempunyai beberapa tahapan ya dalam satu siklus pembelajaran yang dilakukan menggunakan penelitian tindakan kelas. Itu terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah rencana atau perencanaan. Tahap yang kedua adalah tindakan, ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. 4 tahap ini merupakan satu siklus yang dilaksanakan dalam PTK. Nah, tentu saja dalam PTK ini keempat tahapan ini secara berurutan kita laksanakan. Jadi perencanaan itu dasarnya dari apa? Dari refleksi. Ya, setelah kita melakukan rencana, apa yang sudah kita rencanakan tentu saja kita lakukan. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu, tentu saja harus ada pedoman perencanaannya, ya. Kemudian setelah tindakan kita lakukan, kita dapat melakukan pengamatan. Dari hasil pengamatan kita bisa melakukan refleksi. Nah, apa yang kita lakukan di dalam perencanaan? Sekali lagi, PTK ini adalah berasal dari masalah, ya. Masalah apa? Masalah pembelajaran. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa masalah pembelajaran yang ada di dalam PTK ini, yang bisa diselesaikan dengan PTK ini adalah masalah pembelajaran yang berkaitan dalam satu kelas. Jadi bukan hanya pada satu anak saja yang bermasalah, kalau itu nanti masuknya ke studi kasus. Nah, yang kita lakukan dalam tahap rencana, tahap yang pertama, tentu saja ketika ada masalah pembelajaran kita perlu melakukan identifikasi. Apa masalahnya? Ya, kalau di lembaga PAUD ini tentu saja masalahnya ada pada bidang pengembangan yang mana? Ya, masalahnya di mana? Mungkin masalahnya ada pada kemampuan anak dalam membilang masih kurang. Nah, kemampuan anak dalam membilang ini secara keseluruhan ya, atau paling tidak lebih dari 50% jumlah siswa yang ada di kelas itu mengalami kesulitan dalam membilang, contohnya itu. Kemudian, sudah ketemu nih masalahnya, kita sudah bisa mengidentifikasi, masalahnya di sini. Kemudian kita analisis kenapa masalah ini muncul. Kita analisis kenapa masalah ini muncul, ini permasalahannya ada di mana. Nah, setelah kita analisis, kita sudah menemukan penyebabnya, beberapa penyebabnya, kemudian kita menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan suatu kalimat pertanyaan, ya, kalimat pertanyaan yang nantinya akan kita jawab melalui proses PTK. Nah, dari pertanyaan tersebut kita bisa melakukan alternatif tindakan. Jadi kita punya solusinya. Jadi kita menentukan atau merencanakan solusi dari permasalahan tersebut. Ini ada contoh kasus di sini ya. Tingkat kemampuan kognitif pada anak di kelompok A, TK ABC, masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
khususnya kemampuan anak dalam membilang. Jadi pada kasus ini, anak-anak di kelompok A ini untuk kemampuan anak dalam membilang itu masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Nah, kenapa hal ini bisa dijelaskan pada ilustrasi berikut ini? Pada saat guru menjelaskan tentang cara membilang, guru menggunakan media pembelajaran yaitu hanya papan tulis. Dan di sini anak-anak kurang memperhatikan dengan baik. Mereka lebih asik bermain sendiri dengan teman-temannya. Dan selama kegiatan belajar berlangsung, anak-anak dikelompokkan berdasarkan kemampuan anak. Jadi satu kelompok yang terdiri anak yang pandai semua, dan satu kelompok yang seluruhnya terdiri dari anak yang kurang mampu. Nah, jadi ini permasalahannya terletak juga pada pengelolaan kelompok ya. Jadi kelompok yang pandai-pandai jadikan satu, kelompok yang kurang mampu dijadikan satu. Nah, ini ilustrasi permasalahan yang ada di kelas tersebut. Nah, dari contoh ini kita identifikasi masalahnya tadi ada di mana. Masalahnya ada pada yaitu kemampuan anak dalam membilang yang masih kurang. Nah, di sini bisa kita tuliskan identifikasinya adalah kemampuan membilang anak kelompok A TK ABC yang masih kurang. Itu masalahnya. Nah, kita analisis. Tadi dari ilustrasi yang sebelumnya tadi kita analisis. Guru menggunakan media apa? Papan tulis saja kan? Nah, apakah itu media yang menarik buat anak? Nah, itu bisa dengan jawab sendiri ya. Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa media tersebut kurang menarik bagi anak. Kemudian guru karena ini tidak menarik sehingga bisa kita katakan bahwa guru kurang kreatif dalam melakukan pembelajaran. Dan juga ada pengelompokan anak yang tidak seimbang. Tadi bahwa anak yang pandai dijadikan satu kelompok dan yang kurang mampu dijadikan satu kelompok. Itu analisisnya. Jadi kita ngelis, kita jabarkan apa saja hal-hal yang kurang yang menyebabkan masalah itu muncul. Gitu. Nah, dari sini kemudian kita membuat rumusan masalah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa rumusan masalah itu adalah berupa kalimat pertanyaan yang akan kita jawab melalui proses PTK. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan membilang anak dengan menggunakan media pembelajaran. Ya, dengan menggunakan media pembelajaran ini nanti adalah yang menjadi solusi kita, alternatif tindakan yang akan kita lakukan. Nah, alternatif tindakan nanti guru dapat memilih beberapa alternatif tindakan yang bisa diambil. Misalnya alternatif satu adalah di sini kalau tadi guru hanya menggunakan papan tulis, mungkin medianya yang bisa diganti, yaitu di sini menggunakan kartu gambar. Jadi di sini asumsinya nanti adalah dengan menggunakan media kartu gambar, maka kemampuan membilang anak akan meningkat. Atau alternatif yang kedua, selain menggunakan media kartu gambar dan mengait kegiatan ini dengan pengalaman di rumah. Jadi tidak hanya dilakukan di sekolah, atau bisa juga mengkaitkan kegiatan ini dengan apa yang sudah dialami anak di rumah. Nah, ini alternatif 1 dan 2 ini bisa dipilih salah satu atau mungkin bisa digabungkan. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan tadi, kita sudah identifikasi, kita analisis masalahnya ada di mana. Kemudian kita menyusun rumusan masalah, kemudian kita sudah menentukan alternatif tindakannya. Baru kita melakukan tindakan, kita melaksanakan yang sudah kita rencanakan. Nah, di dalam pelaksanaan tindakan tentu saja sebelumnya kita harus menyiapkan RPPH-nya ya, RPPH-nya harus disiapkan. Kemudian ketika kita melakukan tindakan tersebut, ada tahap yang juga berlangsung yaitu pengamatan. Nah, pengamatan ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan data. Kemudian dari data yang terkumpul nanti kita akan melakukan analisis data. Nah, setelah kita mengetahui hasil pengamatan, baru kita melakukan refleksi. Refleksi itu adalah bertanya kepada diri sendiri tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi kita merasa ada masalah di dalam kelas kita, kemudian kita bertanya pada diri sendiri, kenapa ya masalah pembelajaran ini kok muncul ya? Jadi
Mungkin pertanyaannya adalah, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Apakah saya sudah memberikan contoh yang konkret untuk anak? Ya, yang konkret, karena untuk anak usia dini tentu saja segala penjelasan harus konkret. Kemudian dan sebagainya, ya. Jadi bertanya pada diri sendiri, sehingga dari hasil refleksi guru ini nanti guru dapat menemukan penyebab dari masalah pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya mungkin mahasiswa bisa membaca halaman 1.6 sampai 1.7. Nah, berikutnya adalah untuk modul 2. Sebenarnya yang saya sampaikan di awal tadi merupakan secara umum dari apa yang akan saya sampaikan pada modul 2 dan 3. Ya, pada modul 2 di sini membahas mengenai langkah-langkah PTK, di mana langkah-langkah PTK tadi saya jelaskan itu ada rencana, pelaksanaan, kemudian pengumpulan, analisis data, dan tindak lanjut. Apa yang dilakukan dalam rencana dan pelaksanaan itu tentu saja tadi sudah saya sampaikan. Pertama adalah kita mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis, merumuskan masalah, terus merencanakan perbaikan. Ini termasuk dalam kita memilih alternatif tindakan tadi. Baru setelah itu terlaksana, kita melaksanakan PTK. Nah, ketika melakukan PTK, kita juga melakukan pengamatan. Di dalam pengamatan ini tentu saja kita melakukan pengumpulan data dan juga analisis data. Dari analisis data kita melakukan refleksi, dan dari hasil refleksi kita bisa merencanakan perencanaan berikutnya untuk siklus yang berikutnya. Mungkin setelah kita melakukan satu siklus, dari hasil refleksi ternyata kemampuan anak masih belum memuaskan, jadi meningkat sih, tapi masih belum mencapai maksimal lah, masih belum sesuai dengan harapan. Sehingga di sini kita dapat melakukan refleksi lagi dan dapat melakukan identifikasi masalah lagi, ya, perencanaan lagi untuk siklus yang berikutnya. Dalam PTK paling tidak kita minimal menggunakan 2 siklus, ya. Jadi siklus yang tadi yang saya sampaikan di awal ini tadi, ya. Jadi minimal kita melakukan PTK itu kita melakukan 2 siklus. Jadi ini kita lakukan 2 siklus. Rencana pertama, tindakan, pengamatan, refleksi. Dari hasil refleksi kita lakukan lagi untuk rencana yang kedua, tindakan kedua, pengamatan, refleksi. Jika ini masih dirasa kurang, kita bisa lanjut pada siklus yang ketiga. Oke, kita lanjutkan. Kemudian sama, ya, sudah saya jelaskan tadi juga, dalam mengidentifikasi masalah itu kita juga mengajukan berbagai pertanyaan, ya, dan juga kita melakukan refleksi diri, ya. Jadi ketika kita melakukan rencana, sebenarnya kita juga melakukan refleksi, kita mengidentifikasi masalah, apa ya ini permasalahan, kenapa ya permasalahan ini kok ada. Jadi kita melakukan refleksi sehingga kita bisa melakukan analisis, ya. Kemudian dari analisis kita bisa membuat rumusan masalah. Kemudian merencanakan perbaikan, jadi kita punya alternatif tindakan sehingga kita bisa menyusun hipotesis tindakan dan kita menganalisis kelayakan dari alternatif tindakan tersebut. Baru kita melaksanakan PTK-nya, ya, dengan menyiapkan RPPH-nya terlebih dahulu, melaksanakan tindakan dan juga mengikuti kaidah PTK. Nah, ketika kita melakukan pelaksanaan, di sini kita juga terjadi pengamatan. Tujuan pengamatan di sini adalah tentu saja untuk mengumpulkan data yang akan kita analisis. Caranya dengan apa? Pengumpulan data ini bisa menggunakan beberapa instrumen, yaitu bisa dengan observasi, ya. Di modul bisa mahasiswa baca. Di situ ada prinsip dan jenis observasi, tujuan observasi, prosedur observasi. Selengkapnya bisa dibaca di modul. Alat lain bisa juga dalam pengumpulan data di sini adalah kita menggunakan catatan harian. Kita juga bisa menggunakan wawancara dan juga angket. Setelah data terkumpul, tentu saja kita lakukan analisis dengan menyeleksi dan mengelompokkan data, kemudian mendeskripsikan data tersebut, dan jika analisis sudah selesai, kita dapat menyimpulkan. Kesimpulannya tentu saja gimana capaian perkembangan anak atau capaian kemampuan anak ini sudah sesuai dengan harapan atau belum. Jika belum, kita melakukan refleksi lagi.
kenapa ya kok belum mencapai maksimal, kok belum mencapai sesuai yang diharapkan oleh guru. Nah, ketika ini sudah dilakukan refleksi, kita bisa melakukan perencanaan tindak lanjut. Kemudian modul ketiga di sini sama sebenarnya penjelasannya ya, hampir sama kita dalam merancang PTK, langkah-langkah dan PTK. Namun dalam modul 3 di sini yang berbeda di sini adalah mengenai proposal PTK. Nah, nanti tugas terakhir dalam tutorial ini tentu saja mahasiswa menyusun proposal PTK ya. Proposal PTK di sini di sini nanti untuk proposal PTK mungkin bisa dilihat di dalam modul ya, untuk formatnya seperti apa. Jadi di sini nanti sebelum menyusun proposal PTK, kembali lagi pada langkah PTK ya, dalam menemukan dan merumuskan masalah. Ingat, merumuskan masalah ini adalah kita membuat kalimat tanya. Kemudian dalam satu siklus untuk pembelajaran di PAUD, satu siklus itu terdiri dari berapa RPPH. Nah, yang di sini nanti RPPH yang diperlukan dalam satu siklus ini paling tidak terdiri dari 3 sampai 5 RPPH. Jadi karena apa? Karena kan pembelajaran di TK itu kan harus diulang agar anak mempunyai pembiasaan, mempunyai kemampuan yang maksimal. Nggak bisa kita mengajarkan anak dalam satu kali pertemuan. Jadi satu siklus ini terdiri dari beberapa RPPH, yaitu 3 sampai 5 RPPH. Jadi misalkan 3 RPPH misalnya ya, jadi hari Senin, Selasa, Rabu itu satu siklus ya, itu satu siklus hari Senin, Selasa, Rabu. Bukan Senin, jadi Senin, Selasa, Rabu itu mulai sebelum Senin ya, Senin itu sudah mulai pada tahap pelaksanaan. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu tahap pelaksanaan dan juga pengamatan. Nah, di akhir itu nanti pada tahap refleksi. Itu dulu materi untuk hari ini. Mungkin ada yang belum dipahami dengan jelas, bisa kita diskusikan, bisa ditanyakan melalui forum diskusi nanti ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.